kami rakyat Banten tetap akan melawan korporasi-korporasi tersebut. Karena kami adalah rakyat yang mempunyai kedaulatan, tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi tersebut. Kenapa? Karena pemikiran korporasi hanya akan berpikir tentang untung rugi. Dan kami yakin, jika kami sebagai rakyat kemudian dikelola oleh korporasi-korporasi rakus, rakus itu adalah jurang tak berdasar. Walaupun dunia beserta isinya ditelankan kepada perut mereka, mereka tidak akan pernah kenyang. Hari ini Angkatan Laut sudah datang sebagai wakil negara melakukan penegakan hukum. Kita ikuti dari kemarin, sempat kita goyang karena Presiden Prabowo sudah memerintahkan lewat Ketua MPR Pak Muzani menyatakan agar pagar dibongkar dan diusut. Itu perintah lewat Pak Muzani. Tapi kemarin polisi menyatakan tidak ada bukti hukum pidana. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan kita hanya bisa bongkar kalau tidak ada izinnya. Nah, monyet bunting saja tahu bahwa tidak mungkin ada izin memagar laut. Dan Menteri Kelautan kan bukan monyet bunting. Oke, nah Menteri ADR dan Menteri Koordinator Infrastruktur menyatakan bingung. Wakil Ketua DPR Dasko, yang wakil juga wakil Ketua Umder Gerindra menyatakan bingung siapa mau dipanggil. Artinya saya menduga bahwa di dalam orang-orang sekitar Prabowo masih banyak yang sangat loyal kepada Jokowi dan oligarki. Betul. Nah, ini bahaya besar bagi Prabowo. Nah, alhamdulillah Prabowo memerintah langsung kepada TNI agar turun. Artinya Prabowo baru punya satu tangan sekarang, yaitu TNI. Nah, saya berharap seluruh Indonesia TNI turunlah memihak rakyat dan menjalankan perintah Prabowo. Oke, kita rakyat Banten hari ini memproklamirkan kembali Pantai Utara Jakarta datang memproklamirkan kemerdekaan kembali Pantai Utara yang sekian tahun tidak ada lagi negara di sini. Isinya adalah preman sekarang. Angkatan Laut datang. Ingat 98 yang turun menyelesaikan Jakarta adalah Angkatan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kami akan berbicara tentang sebagai petani nelayan. Kami adalah nelayan yang mempunyai kedaulatan penuh tentang perairan laut ini. Kami tidak ingin laut ini dikapling-kapling, dibikin pagar-pagar, lalu kemudian dijual belikan, diatur giriknya, kemudian ditransaksikan menjadi AJB, AJB kemudian menjadi SHM, dan setelah bersih dicuci, tanah ini kemudian ditampunglah oleh korporasi itu. Jadi kami himbau kepada BPN terkait, jangan sekali-kali dikatakan bahwa SHM yang akan keluar ini adalah abrasi. Saya tidak ingin itu, karena tidak ada ceritanya hukum di laut, laut dikapling-kapling. Betul. Dan kami berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah menggunakan instrumennya, walaupun hanya satu instrumen yang saya lihat di sini, hanya TNI AL yang mau turun di lapangan mencabuti pagar-pagar ini. Tapi saya lihat instrumen-instrumen Pak Prabowo ini kan banyak, bukan hanya TNI AL. Tapi kok saya hanya melihat hanya TNI AL. Di mana alat-alat negara lainnya untuk hadir kepada masyarakat? Terlepas daripada hadirnya instrumen-instrumen negara maupun tidak hadirnya instrumen-instrumen negara, kami
rakyat Banten tetap akan melawan korporasi-korporasi tersebut. Karena kami adalah rakyat yang mempunyai kedaulatan, tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi tersebut. Kenapa? Karena pemikiran korporasi hanya akan berpikir tentang untung rugi. Dan kami yakin, jika kami sebagai rakyat kemudian dikelola oleh korporasi-korporasi rakus, rakus itu adalah jurang tak berdasar. Walaupun dunia beserta isinya ditelankan kepada perut mereka, mereka tidak akan pernah kenyang. Betul. Otomatis saya dan anak cucu saya pasti akan menjadi santapan mereka dengan buah. Betul. Kami tidak ingin itu. Karena kami ingin dipimpin atau dikelola oleh negara. Negara Indonesia. Artinya kedaulatan negara harus dijaga. Jika ini tidak terjadi kepada kami sebagai rakyat, maka rakyat akan mengambil jalannya sendiri. Takbir! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharian ini kami berada di pantai utara Tangerang, memproklamirkan merdekanya kembali pantai utara, karena hari ini bersama Pak Holid dengan berbagai nelayan bersama TNI Angkatan Laut hadir kembali di pantai utara Tangerang, Banten. Yang selama ini sudah dikuasai oleh oligarki bersama preman-premannya. Nah, ini sekarang kita memproklamirkan bahwa negara kembali hadir di pantai utara Banten. Hidup rakyat! Nah, sekarang rakyat akan datang terus menentukan itu. Nah, perlu kita jelaskan bahwa yang terjadi adalah kemarin Pak Prabowo mengeluarkan perintah berkali-kali untuk mengusut dan membongkar pagar laut. Tapi menterinya yang bertanggung jawab itu semua melimpir. Malah berputar-putar kayak gangsing. Kayak gangsing kan menunjukkan ketakutan. Bahkan wakil ketua DPR yang wakil ketua Gerindra juga mencari celah bahwa siapa yang mau dipanggil, gitu kan? Bingung dia. Nah, yang paling puncak adalah Menteri Kepolisi menyatakan tidak punya bukti bahwa ini adalah kasus pidana. Artinya anak buah Prabowo dan sekitar Pak Prabowo itu angkat tangan, kecuali Angkatan Laut Qatar dan menyatakan diperintah melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Oke, pasti publik bertanya, sekuat apa sih aduan PT Agung Sedayu ini sehingga semua tunduk patuh dan takut. Oke, saya ingin menjelaskan nilai proyek ini, saya sudah sering nyatakan, saya punya data menunjukkan bahwa dia menargetkan dari Pantai Indah Kapuk 2 itu untung 20.000 triliun. 20.000 triliun. Fantastis. Oke. Nah, 20.000 triliun itu awalnya aku betul. Nah, setelah saya menghitung keuntungan yang dikejar dari, nanti Pak Holid menjelaskan pagar ini, dari jual beli pantai yang baru 30 km, yang kira-kira panjangnya itu akan mencapai 70-80 km sampai. Nah, kalau di sini saja, ini Pak, ini sekitar 1 km lebih, 1 km ke lebarnya. Kalau saya kalikan saja 30 km kali 1 km itu 30 juta meter persegi. 3.000 hektar. 30.000. 3.000 hektar itu 30 juta meter. 30 juta meter persegi. Dan kita sudah tahu bahwa modus yang dilakukan adalah mensertifikasikan,
memberikan surat hak kepada rakyat yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat BPN untuk memberikan hak kepada rakyat, seakan-akan laut ini adalah pelanggaran hak. Nanti Pak oleh kata-kata lain menyebutkan bahwa itu kebohongan besar. Artinya mereka sudah menjual belikan laut, dan ini kalau dihitung laut yang dijual di PIK 2 pinggir laut itu 40 sampai 50 juta per meter persegi. Oke, nah biaya reklamasi kalau di 3 meter itu ya 3 sampai 5 meter itu 5 juta, ya 8 meter 10 juta. Nah jadi saya menghitung bahwa